Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di majelis ini. Salawat serta salam kalau kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan kali ini kami mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika untuk tugas mata kuliah agama. Ini kita sebagai diskusi saja karena kita saling belajar, jadi kita hanya memberikan materi untuk kita saling diskusi saja. Untuk itu langsung saja kepada pemateri yang pertama, diskusi yang pertama untuk pembahasan kali ini yaitu zakat. Langsung saja sudah tepat dan persilakan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang zakat. Jadi dari segi bahasa, zakat sendiri berasal dari kata zakat, yang arti zakat, suci, terpuji, dan kudus. Dalam membayar zakat, maka harta dari seorang muslim akan bersih harta serta jiwanya. Mungkin masih ada yang belum paham kenapa dikatakan bersih harta. Akan tetapi meskipun memiliki sifat mampu membersihkan harta, zakat tidak bisa menyucikan harta yang didapatkan dari tindakan yang tidak terpuji, seperti mencuri, merampok, atau main begal. Jadi memang harta yang disucikan hanya harta yang tidak didapat dengan cara yang halal. Tidak hanya bermakna suci saja, zakat juga bisa diartikan dulu, subur, bertambah, atau berkembang. Jadi saat seorang muslim berzakat, maka harta yang dimiliki tidak berkurang, justru malah terus bertambah. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah melalui surat Al-Baqarah ayat 251. Sebelum mengetahui tentang kapan zakat disyariatkan dalam Islam, tentu saja awal mula turunnya perintah untuk berzakat juga harus diketahui. Jadi pada awalnya ayat zakat diturunkan di Mekah, tepatnya tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 39. Meski ayat perintah zakat diterima pada saat Rasulullah berada di Mekah, beliau mulai menerapkan sistem zakat secara berkelembagaan di tahun kedua setelah Hijriah. Jenis zakat yang diwajibkan pertama kalinya yaitu zakat fitrah pada saat bulan Ramadan. Jadi pertama kali saya akan menjelaskan apa itu zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Dan zakat mal itu adalah zakat yang telah mencapai nisab atau batas minimum setelah digunakan selama 1 tahun. Zakat emas dan perak itu adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan emas dan perak dengan nilai tertentu setelah mencapai masa nisab atau batas minimum. Dan zakat profesi yaitu adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari profesi tertentu. Kayak kita dapat gaji, nah kita itu harus mengeluarkan zakatnya. Zakat usaha itu adalah zakat yang dikeluarkan dari keuntungan usaha setelah memenuhi syarat tertentu. Kayak kita dapat itu berapa gitu, nanti ada hitungannya, terus baru kita keluarkan zakatnya. Nah kalau zakat fidyah itu adalah zakat yang dikeluarkan sebagai ganti puasa. Kalau teman-teman puasanya bolong itu bisa diganti pakai zakat. Kalau itu syaratnya kalau mereka yang tidak wajib ya usia ujur baru boleh. Kalau kalian masih sehat juga wajib. Baik, di sini saya akan lanjutkan penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dalam hari raya Idul Fitri. Dasar hukum zakat fitrah menurut Al-Quran ada di Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Dan ada di hadis juga di hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Waktu pengeluaran zakat fitrah yang dapat dikeluarkan sejak awal bulan Ramadan dan paling lambat sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan waktu yang paling utama adalah pada malam atau pagi hari sebelum sholat Idul Fitri. Setiap muslim yang hidup pada saat matahari terbenam dari bulan Ramadan wajib mengeluarkan zakat fitrah, masuk
anak, orang tua, dan budak yang dimiliki. Besaran zakat fitrah adalah 1 sya dari bahan makanan pokok yang setara dengan sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter beras, gandum atau makanan pokok lain. Sebagai contoh, jika harga per kilogram adalah 10, jika harga beras per kilogram adalah 10.000, maka nilai zakat fitrah per orang adalah 2,5 kg dari 10.000 kembali. Manfaat dan hikmah dari zakat fitrah adalah membersihkan jiwa, menutup kekurangan, membantu fakir miskin, dan berbuka solidaritas. Selanjutnya adalah dari zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai nisab dan haul. Menurut Quran surat At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan menurut hadis Nabi, ada di hadis riwayat Muslim, tidak ada seorang pun yang memiliki emas atau perak lalu tidak menunaikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan dibuatkan di dalam dengan api. Nisab dan tarif zakat mal. Yang pertama ada nisab emas 85 gram emas, selanjutnya ada nisab perak 595 gram perak. Tarif zakat yaitu 2,5% dari total nilai emas atau perak yang dimiliki. Jika ingin menggunakan uang yang sudah berharga setara dengan 85 gram emas, tarif zakatnya 2,5% dari total nilai uang atau sudah berharga. Hikmah dan manfaat zakat mal ya membersihkan harta, membantu sesama, mengurangi kesenjangan sosial, dan menumbuhkan rasa syukur. Penyaluran zakat mal disalurkan oleh 8 golongan yang berhak menerima zakat asnaf, yaitu yang pertama ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil atau pengelola zakat, yang keempat ada mu'alaf, orang yang bermusuh Islam, yang kelima ada rikob atau budak atau hamba yang sahaya yang ingin memerdekakan diri, yang keenam ada gharimir, orang yang berhutang, yang ketujuh ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, yang kedelapan ada ibnu sabil, musafir dan habisan bekal. Baik, di sini saya akan menjelaskan emas, perak, dan juga profesi. Yaitu pengertian zakat untuk emas dan perak adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki emas atau perak yang mencapai nisab dan haul. Emas dan perak merupakan harta yang dikenai zakat karena memiliki nilai kekayaan yang stabil dan mudah ditukar. Dasar hukum zakat emas dan perak pertama Al-Quran dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Quran surat At-Taubah ayat 34. Yang kedua, hadis Nabi, tidak ada seorang pun yang memiliki emas atau perak lalu tidak menunaikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan dibuatkan untuknya lempengan dari api. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya syarat wajib zakat dan perak. Yang pertama, Islam hanya diwajibkan kepada muslim. Yang kedua, merdeka bukan budak. Yang ketiga, milik penuh emas atau perak disebut sepenuhnya milik orang yang mengeluarkan zakat. Yang keempat, nisab mencapai batas minimal harta yang dikenai zakat. Yang kelima, haul dimiliki selama 1 tahun kerja. Selanjutnya contoh perhitungan zakat emas dan perak. Yang pertama, zakat emas. Misalnya seorang memiliki 100 gram emas selama 1 tahun penuh, harga emas per gram adalah 1 juta. Total nilai emas 100 gram dikali 1 juta sama dengan 100 juta. Zakat yang harus dikeluarkan 25% kali 100 juta sama dengan 2.500.000. Yang kedua, zakat perak. Misalnya seorang memiliki 700 gram perak selama 1 tahun penuh, harga perak per gram adalah 10.000. Total nilai perak 700 gram dikali 10.000 sama dengan 7 juta. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5% kali 7 juta sama dengan 175.000. Di sini saya akan menjelaskan zakat profesi. Pengertian zakat profesi atau zakat penghasilan adalah zakat yang dikenakan atas pendapat atau
penghasilan yang diperoleh seorang dari pekerjaan atau profesinya. Zakat ini termasuk dalam kategori zakat mahal atau harta yang diwajibkan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Dasar hukum zakat profesi yang pertama Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagai dari hasil usahamu yang baik-baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Yang kedua, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Yang kedua, selanjutnya ada hadis Nabi Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari setiap harta yang mencapai nisab dan haulnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nisab dan haul zakat profesi. Nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas. Jika harga emas per gram adalah 1 juta, maka nisabnya adalah 85 juta per tahun atau sekitar 7.083.000 per bulan. Haul zakat profesi dihitung berdasarkan pendapatan bulanan dan tahunan tanpa perlu menunggu haul 1 tahun sebagaimana zakat harta lainnya. Hikmah dan zakat profesi membersihkan harta. Zakat merupakan sarana untuk mencuci harta dari unsur yang tidak halal. Kedua, membantu sesama kaum fakir, miskin dan orang-orang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial. Ketiga, meningkatkan keberkahan. Harta yang dizakati akan lebih berkah dan bermanfaat. Yang terakhir, membangun solidaritas, memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antara umat Islam. Kesimpulannya, zakat profesi merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki penghasilan tetap dan mencapai nisab. Dengan menunaikan zakat profesi, kita tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi